Halo guys, ketemu lagi bersama saya Sus. Dan jadi kali ini kalian bisa lihat ya untuk intro baru kali ini dan sama logo yang baru sudah diganti ya. Karena aku biasanya aku bikin logo tuh karena biasanya ada tugas kuliah. Jadi kemungkinan aku udah kepikiran, aku udah mikir ganti logo baru. Dan kemungkinan ini udah mau dekat UAS ya, jadinya kemungkinan aku udah rencana yang mau ngapain ya untuk tahun 2024 tuh pengen kayak gimana. Tapi untuk persiapan rencana 2024 ini kayaknya aku bakal udah siapin untuk bestarnya, entah mau pengen ikut, pengen datang, tapi pengen kontak ke IO nya langsung. Jadi aku udah siapin beberapa, satu bestar, entah siapa itu, mungkin ada orang dari Balikpapan ya. Jadi kalau tahu lagi gimana, aku udah kemarin waktu itu di awal Oktober aku udah sempet lihat live nya mereka. Ayo untuk perusahaan terakhir yang berada di Bali dong. Thank you Bali, terima kasih sudah jadi tempat pelarian aku. Aku sebenarnya lagi tidak baik-baik saja, tapi aku tidak bisa bilang kalau aku tidak baik-baik saja. Dingin. Jadi terima kasih sudah jadi tempat pelarian aku, meskipun aku akhirnya mabok dulu anjing. Entah gimana itu, kayak apa yang mereka lakukan, yang lihat dari semenjak kayak ketemu lagi di tahun ini di Bali, kayak dia bakal datang lagi sih. Jadi untuk beberapa sementara untuk jadwal spreadsheetnya kalian bisa lihat di sini ya. So untuk beberapa ya, kalau aku perhatiin dari sejauh ini ya guys ya, apa ya, karena dari beberapa spreadsheet yang ku dapat ya dari sejauh ini, mungkin kalau aku lihat sesuai dari spreadsheet yang aku perhatiin sejauh ini, kalau aku udah lihat karena di filter ya guys ya, karena beberapa dari ada campuran ya, atau enggak itu event umum itu termasuk ya. Terus ada aku kasih dua jenis, di Jepangan dan umum. Itulah alasan gue kenapa harus bikin aturin lagi untuk spreadsheetnya sementara kali ini, karena udah aku rencanain biar gak kecampur banget ya. Soalnya ini ada beberapa di antara kalian yang pengen datang yang lebih rame ya di event Matsuri daripada di event umum. Tapi belakangan ini yang sekarang event umum lebih banyak daripada event Jepangan. Alasan kenapa? Karena untuk dari pendaftaran coswall-nya mereka akan dikasih dibatasin. Serius. Waktu itu kalau kemarin di eventnya beberapa yang lainnya juga, mungkin nggak akan nyebutin nama eventnya siapa. Aku mau tahu alasan kenapa mau dibatasin. Waktu itu kan rekor berapa di eventnya Yakon itu kan lebih tinggi ya. Lebih tinggi dari tahun kemarin. 77 anjir. Men, itu event yang lebih tertinggi loh itu. Itu cosplay, itu event yang terbagus yang aku lihat sejauh ini. Tapi tempat di LW, ya kau tahu lah kenapa alas ini bisa sebanyak ini, dan bener-bener ya impossible lah bagiku buat event yang lain. Jadi ini event yang ya dari new media nih ya, menurutku ya beberapa venue yang dipakai di mall tuh udah oke banget sih. Cuma ini tergantung dari apa namanya, yang handlein dari acara buat untuk pendaftaran, beberapa banyak panitia yang jalanin itu masih bisa dilakuin. Cuma ada beberapa panitia lain misalnya somen atau enggak beberapa yang teknisi atau enggak bisanya perkap sih ada beberapa yang harus dia siapin sih. Cuma mau nggak mau itu harus disiapin segala sesuatu hal yang kita diperlukan. Jadi itu. Dan itu pun kalau di eventnya kau udah ya menarik perhatian pengunjung udah bagus banget. Cuma kalau biasanya istilah pakai cosplay parade itu mulai dari awal dulu, itu konsepnya itu pertama cosplay parade dulu biar bisa menarik perhatian untuk semua cosplayernya. Habis itu jalan dulu bentar, habis itu foto udah, dan habis itu berikutnya habis itu coswall. Dan itu pun itu bakal lebih menarik perhatian buat menarik jumlah peserta coswall. Itu udah oke. Serius. Nah, jadi
aku udah bisa membuktikan kalian sendiri yang menilai beberapa dari coswall yang sebanyak ini udah bener-bener gak expect. Tapi kemungkinan untuk coswallnya gratis atau tidak, antara itu. Ya bener. Jadi wajar ya kalau kalian tahu apa yang mereka lihat dari beberapa pengunjung cosplay itu banyak banget, serius banyak banget. Tapi kalau di area venue yang dipakai tergantung posisi pengunjung yang mereka datang atau enggak. Entah takutnya mereka pada hujan, entah takutnya pada mereka kemana gitu, aku juga nggak tahu lah. Orang-orang pada di sekitar tuh udah habis mikir, aku nggak tahu mau mereka ngapain gitu loh tahun ini. Tapi semoga ya untuk tahun ini resolusinya pertama ya, aku ngaturin ini, terutama aku ngaturin sparsitnya tuh. Resolusi pertama harus ngaturin sparsit. Ya, yang kedua, aku pengen nyari admin untuk tahun ini. Admin di sparsit di sini. Itu. Terus yang ketiga, ada beberapa konsekuensiku yang menghadap beberapa kesalahan pamanku karena kemarin habis ya perkara peda partner. Jadi mungkin aku udah nggak akan bisa megang lagi sama komunitas lain ya, komunitas manapun ya. Mungkin aku cuma nyari ingin advance aja ya, mungkin karena aku nyari teman ya, suka-suka aku dong ya, just like as fuck man, seriously. So ya, kau tau lah pemahamanku kayak gimana ngalami hal gini. Cuma aku nggak nyari masalah ya sama kalian yang untuk akhir-akhir ini. Jadi jangan coba-coba menghadapi, kalau kalian bikin bermasalah mereka bisa lawan balik. Tapi mungkin hadapin beberapa komunitas lain ya, misalnya ada ya IO yang bakal dibela ya. Jadi kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi ke depannya. Jadi mau nggak mau ada beberapa kasus gorengan, drama, apalagi ya masih banyak yang tidak diketahui dimanapun ya sama sekali. Jadi udah bodo amat lah. Oke, udah cukup panjang, udah lebar, dan aku udah cukup ya, bener-bener cukup banget ya hal-hal yang aku lakukan selama ini di tahun 2024. Kita mulaikan dengan event yang benar-benar menarik ataupun di tempat venue yang benar-benar oke. Tapi kadang kalau venue pertama kali, masalahnya adalah tergantung pengunjung yang datang tuh kayak gimana, kita nggak tahu, benar-benar nggak tahu banget. Suatu ada waktu yang kita harus datangin. Kalau ada peluang ya kita ajak teman kalian yang buat datang ke event, itu saja. So mari kita akan mulai pembahasannya dulu ya guys. Kalau aku udah perhatiin ya dari beberapa dari laporan udah banyak juga ya. Ya di sini untuk kau lihat event kemarin di pasti New Year ini, seperti kau udah lihat sini guys ya. Jadi seperti ini di New Party ya. Anjir. Nah di sini untuk di event minggu ini udah lihat ada beberapa ya. Mungkin ada sedikit yang kau ambil, tapi kalau kau lihat di spreadsheetnya, kalau kau cek lagi, beberapa dari salah satu yang aku perhati dari spreadsheet ini cuma ada satu. Di eventnya Kosutori yang di eventnya Singaraja, kalau kau lihat sendiri, aku udah nyatet dari semua di sini. Cuma satu aja. Tapi ini khususnya baju Jepangan yang ngejalani di event manapun. Ini asas yang lebih oke. Kalau ada Coswall, Coscom, and Zin, itu banyak banget. Tapi kalau nanti kita lihat posternya nanti kayak gini ya. Tapi udah atur semua secara difilterin kalau udah diatur secara merata ya guys ya, biar nggak sampai salah datang memilih event yang tergantung mendak kalian. Begitulah. Kalau aku udah lihat untuk event selain non cosplay kayak belum ada plan. Jadi kita tanyain beberapa teman-teman musik yang dari Amaterasu, Alter Up, apalagi apa ya, untuk semua performer udah kecek semuanya. Ini sudah kalian lihat ini seperti ini udah semua performer udah siapin dari awal. Tapi kemungkinan aku akan kasih kasih hiatus dah lah
kasihan sih kalau drummer, kalau semoga aja drummer bakal comeback lagi sih. Kalau drummer bakal comeback berarti bakal bisa dijalanin lagi, soalnya dia kaptennya loh, soalnya kaptennya mereka loh. Ya udah, kita nggak ada panggung lagi, ya gimana men, ya gitulah kawan. So udah lihat ya, udah semua beberapa dari tempat tongkrongan, ada dari nasional, dari libur, habis itu ada 2 star, terus ada constraint, Oli, event yang lama-lama di sini udah lihat, terus aku terlarang, terus peraturan dan jadwal dan ini juga. Dan itu udah banyak banget ya. Banyak banget dari sejauh ini, udah beberapa, ada banyak yang aku ngedetailin untuk beberapa perbaiki ke depannya. Tapi kalau aku ajak bantuin sama si Suara sih ngajak bantuin sih, soalnya ya aku tahu sendiri gimana keadaan di sana. Jadi dari saya untuk event yang pertama kali di tahun ini adalah Sushi Roll. Kenapa ya mereka nggak ada ide event pertama di Sushi Roll? Soalnya ini ya, aku perhatiin beberapa ya, ini tempat yang mereka pakai adalah di Cakra Hotel, dan ini tempat yang gak asing bagiku di tempat event yang pernah dipakai di event Utopia. That's why aku juga nggak kaget sih kenapa Sushi Roll ngambil tempat di Cakra. That's why. Oke, mari kita lihat ya di posternya. Kalau aku lihat ya, untuk beberapa yang sejauh ini ada beberapa dari Coswall dan K-pop Competition Minggu tanggal 14 Januari di area Garden de Cakra Hotel. Kalau di Cakra Hotel itu tempat yang pernah dipakai di event sebelumnya di mana? Itu di area yang di dekat kolam tuh, sana dekat kolam. Itu pernah dipakai di sana sebelumnya. Itu dekat panggung yang ada di garden itu, Garda gerbang tuh. Di sana itu di sana pakai panggung. Kalau aku udah lihat dari surveinya, aku udah jelas ya. Ini seperti ini gambarannya. Oke. Nah, jadi itu. Nah, untuk masuknya itu kan free entry ya. Jadi karena kadang ada beberapa di event komunitas kita sendiri ya, kemungkinan tuh ada beberapa kan ATM tuh yang bayar 10.000, jadi kemungkinan ya ini tergantung IO-nya doang sih, bukan dari diskusi sama panitia yang lain ya. Mungkin ada beberapa mereka ngambil tindakan aja, tergantung pengunjung sih, itu saja. Baru udah dikasih loh harga tiketnya murah, tapi kemungkinan ya sebaiknya jangan dah pakai ATM lagi, ATM yang harga tiket. Jadi ya udah wajar aja sih, ini tergantung pengunjungnya tak gimana, terserah mereka. Oke. Nah, jadi aku perhatiin lagi untuk sejauh ini ada beberapa dari special performer, ada yang dari Fun Game and More. Kalau aku lihat dari Coswall Competition, registrasi dibayar sekitar 15.000 saja. Dan untuk registrasinya silahkan hubungi ke Tata atau enggak si Awita. Oke. Nah, jadi ada beberapa dari Solo ya, Solo K-pop Dance Cover Competition. Itu kalau dari pendaftarannya sih emang dari sana sih, di Tatanya langsung. Bukan Tata itu ya, Data Disuka, bukan itu, Awita. Oke. Nah, 3. Nah, kalau kalian bisa hubungin untuk daftar stand merchandise ya, kalian bisa hubungin ke Richardnya langsung. Oke. Nah, tuh kalau aku lihat dari posternya udah jelas ya kayak gini ya guys ya. Untuk kontennya ada beberapa, kalau aku udah lihat dari Fun Games, Performer, Role Play Days. Untuk yang handle untuk nerai Bang Sushi Roll-nya, leadernya dari Louis langsung, dari ketua KWB-nya langsung ya guys ya. Ya, jadi seperti itu yang kalian bisa lihat ya. Untuk acaranya dimulai dari jam 4 sore sampai kalau mungkin sampai selesai, kita nggak tahu pasti. Mungkin selesai jam 8 atau jam 7. Ya, karena biasanya kalau di setiap acara event sebelumnya mungkin dipakai selesai dari jam 7. Begitu. Ya. Kalau ada brand sampai ini kan area hotel. Ini area hotel. Jadi nggak boleh sampai malam. Masangnya itu. Mereka gak ada yang tahu ya kalau di event tuh ada yang sampai selesai acara tuh gak ada yang tahu. Ini kalau pasti di sekitar hotel, ada di kamar-kamar pengunjung di sana, pasti bakal kayak ada yang ngerasa aneh gitu sama eventnya. Jadi itu
minimal pulangnya harus ya jam berapa ya, selesai cara dari jam 8 lah minimal, jam 8 udah 7 minimal itu, jangan sampai itu sampai malaman. Yang aku takutin adalah ada orang di sekitar malam-malam tuh yang lagi tidur, itu saja, itu satu. Aku ingetin yang buat IO yang pakai di acara di hotel, jangan sampai ya buat kacau atau buat keributan. Terus yang kedua, jangan ngerusuh di tempat di area-area di sekitar, misalnya area dikotorin atau gimana itu, ataupun jangan merusak fasilitas, itu saja. Oke, ngerti ya? Oke, ya itu aja dari apa yang aku lakuin selama ini di eventnya di Hotel Cakra dengan Sushi Roll Bali. Wah, gak asing banget sama tempat ini, cowok anjir. Kita ini pernah dipakai di eventnya di bulan Juni, ya bulan Juni atau nggak September. Juni September tuh, anjir. Kita udah 2 kali pernah dipakai di acara sana soalnya. Tapi kadang kalau survei dia sering aku datang ke sana ke Cakra Hotel. Tapi begini, mohon maaf nih guys ya, mohon maaf nih. Masalahnya adalah area parkir. Area parkir ya, bener, area parkir. Jadi kemungkinan kalau ada beberapa space yang kasih arahan ke satpamnya dari Cakra Hotel, kalian bisa minta tanya ke beberapa parkirnya ini yang agak susah nih masalahnya. Ini terus ini parkir anjir. Terutama gini. Pertama kalau kalian parkir di luar apa namanya? Di luar Cakra pasti ada yang tahu sesuatu lah. Pertama kalau area di sebelah bisa. Yang kedua ada di parkir di belakang yang di dekat golf, tapi sebelahnya. Atau yang ketiga parkir yang di KFC yang sebelah pasti bakal minta izin atau enggak kita nggak tahu, pasti diminta. Oke, itu saranku. Kalau ini ya perkara parkir ini banyak yang pengunjung yang datang, tapi kemungkinan besar kayak pengunjungnya ditarik sedikit ya, jadi pada mall, tergantung mall tuh paling banyak ya datengin. Kalau mungkin di area-area hotel ya pasti kalian tahu apa yang terjadi di sana. Itu saja. So itu kedepannya kalau aku lihat dari area-area di sana sih, di venue yang mereka pakai di area hotel ya, menurutku ya sewajarnya ya. Tapi nggak seramai itu. Emang ini area hotel, men. Area hotel. Ada di area kolam renang ataupun ada luas banget aku udah sejauh ini, luas banget, serius ya. Jadi udah ngerti kan di Cakra Hotel kayak gimana. Tapi pertanyaanku satu ya, ruang ganti. Nah, kalau di area ya di apa namanya, pas masuk di garden ya, itu kan ada di lantai 1 kan yang pakai tenan sana, tenan yang di area di mana tuh biasanya ada ngasih sediain makanan, ada yang MERS, ada komunitas juga ya. Itu terutama, dan itu pun banyak yang pakai di area bawah, di yang dekat garden di panggung di sana. Jadi itu udah jelas ya. Nah masalahnya untuk makanan yang food and beverage sini cuma khususkan di area di waduh Arjuna Bistro itu biasanya khusus di Hotel Cakra. Gak ada yang lain selain apa beberapa tenan tuh gak boleh dimasukin untuk yang food and beverage. Itu saja. Untuk MERS dan komunitas bisa dibolehkan, oke. Dan itu kalian lihat ya beberapa dari menghadapi sesuatu yang kita lihat ya ke depannya. Kalau di area-area hotel nih emang terkadang harus perlu isi merchandise atau enggak sih. Ini udah dijelasin untuk beberapa daftar stand MERS, only tentang MERS, that's it. Oke. Jadi udah lihat ya dari sejauh ini udah oke banget. Dan apalagi kalau mau lihat apa yang kita lakukan selama ini di event-event berikutnya, jadi kita perlu ditingkatkan lagi evaluasinya. Kalau kalian bukan panitia, kalian pulang aja dulu, nggak usah gue datangin ke evaluasi aja. Soalnya kalau ini khususnya dari panitia yang kan perlu evaluasi kan, ya mau nggak mau gimana, anak-anak kan pada pulang semuanya. Jadi kecuali kalau fotografer, mereka kan harus pulang.
Serius, itu yang terjadi. Ya aku emang anggapnya aku bukan panitia lagi sih, tapi ya aku emang jadi NPC dokumentasi. Yes, serius, NPC dokumentasi. Dah itu aja ya, kalau aku udah perhatiin di eventnya Cakra sama Jesus Sirol. Udah kalian lihat sendiri kayak gimana survei yang ku tangkap dari sana ya guys ya. Tapi ada beberapa kalau pas akses masuk itu ada beberapa banyak yang kulihat dari yang lainnya juga. Kalian bisa lihat sendiri ya guys ya. Pokoknya itu. Untuk itu kalau aku perhatiin sejauh ini ada event yang di tanggal 20 Januari itu yang biasanya sama KWB sama Planet Gadget. Nah itu pun aku nggak kaget kenapa bisa dikolaborasi sama Planet Gadget, karena itu Planet Gadget yang biasanya jual HP, jualan HP biasanya servis. Kadang ini bener-bener gak expect ya kalau tempatnya dipakai adalah Teguh Umar. Area Teguh Umar dipakai di dekat level 21. Buset. Dan mungkin bulan Februari mereka ngeliat dari beberapa level pihak level 21 ngeliat di acaranya Planet Gadget, mungkin Februari siap-siap bakal ada cosplay. Kedepannya gitu. Ini bener-bener ya, yang bakal terjadi nanti kedepannya. Terus setelah event tanggal 20 sama Planet Gadget, Februari bakal ngadain cosplay. Serius. Iya. Memang begitu kan. Ya nggak salah kan ya. Dan aku merhatikan acara KWB kan dari pihaknya. Dan mungkin Februari bakal mengundang lagi cosplay sama pihaknya dari KWB atau nggak di Sushi Roll. Kalau Sushi Roll kayak nggak deh. Nggak. Berarti anggapnya yang handle untuk acaranya kali ini adalah KWB. Yes, KWB. Begitu. Oke. Dah, oke. Berikutnya yang terakhir. Ini eventnya ketiga. 27 Januari. So, yang kalian bisa lihat di sini ada beberapa ya. Untuk event yang story yang kedua, kali ini yang kalian lihat adalah, kalau aku lihat dari sejauh ini, aku lihat ada story yang kedua. Ini adalah event yang dari ya Tanjobi no Oiwai, yaitu Tanjobi. Ini adalah anniversary pertama di eventnya Angkor Alasti. Tapi tempatnya kalau kau lihat, kalian harus datang ke Taman Vulcano. Kalau gadain pas ke Singaraja, kemungkinan itu jaraknya dari 3 jam atau bisa nyampe 4 jam karena ada beberapa kendala. Biasanya sesuatu terjadi adalah misalnya lapar, misalnya siapin kondisi, siapin mental kalian, siapin uang ya, minimal uang, karena biasanya diisi bensin bola balik 2 kali atau bisa 3 kali. Dan kalau udah lihat dari sejauh ini ya, beberapa dari eventnya di Taman Vulcano ya, ini kayak gini, ada cosplay competition, cosplay competition, NC competition, digital fan art competition, dan satu lagi idol project ya guys ya. Nah jadi seperti itu. Kalau aku lihat di captionnya udah jelas ya guys ya. Ini yang kayak gini guys ya. Ya, Toto sendiri kayak gimana aja. Dari mata kalian udah hadapin beberapa ya. Ya kayak gini ya, ada juga sih. Wah, kalian udah siap ya kalau kalian datang ke event Singaraja. Tapi gas lah. Tapi ya masalahnya adalah beda partner. Beda partner ada beberapa yang mereka harus masukin, cuma masalahnya ini tergantung anak-anak ini ya. Anak-anak dari komunitas manapun yang mereka bisa datang atau enggak, tergantung yang harus di tanda tangan ini yang buat datang dari beda partner. Tapi masalahnya satu perwakilan atau enggak ketua atau dimanapun yang pada sibuk atau pada yang nggak bisa ke sana karena jauh-jauh, ya mereka harus minta perwakilan dari beberapa member itu. Kalau aku lihat lagi dari video ini, price-nya di sini 4,5 juta. Dari beberapa bagian dari kita lihat cosplay competition, dari coswall,
Ensign dan digital fan art, tapi dibagi 4. Dalam pemenang ada 3 pemenang guys ya. Ya, you know lagi mana. 3 pemenang, tapi dibagi jadinya 12. Terus 4,5 juta dibagi 12. Coba kalian tebak berapa itu? Silahkan tulis komentar di bawah. Oke. Jadi seperti itu yang udah lihat ya sejauh ini. Nah, untuk itu kalau lihat dari beberapa ini kalian bisa cek di sini untuk beberapa yang kalian lihat ya. Ini adalah digital fan art. Kalau aku lihat dari sini ini adalah syarat ketentuan kalian bisa baca sendiri. Kalian udah cek ya, lihat dari like-nya udah sampai 142 like. Kalian udah baca sendiri ya guys ya. Kalian baca dulu, kalian bisa cek dikunjungi di IG-nya langsung. Oke. Stay tune informasi, kalian udah follow IG-nya Anchor Alastir, oke? Aku udah biasanya kalau jarang ketemu tuh misalnya si Ulun atau enggak si Kade Andre. Itu dari ketuanya apa namanya? Ketua panitia lah. Ya biasalah Amin sopan. Amin bukan sopan, so fun. Yes. Oke guys. Ya aku lihat dari beberapa Ensign ini kayak ini ada digital fan art udah ya. Habis itu sama yang beberapa kali ini yang Ensign. Kalau aku berartiin kalian bisa baca dulu ini kayak gini seperti ini ya guys ya. Ya udah inget ya, ngerti ya. Tapi masalahnya adalah ini sudah terakhir. Pendaftaran dari tanggal 7 sampai tanggal 31. Well, gimana ya? Ini udah tutup. Close pendaftaran itu. Serius? Yes, close pendaftaran itu. Mau nggak mau itu benar-benar datang banget. Dari lomba yang lain aku lihat ya beberapa pendaftarannya mungkin sampai ada yang tanggalnya berbeda banget. Ini bebas soalnya. Ini bebas. Nggak ada tanggal. Benar. Ini aman sih. Aman. Kalau untuk Coswall, kalau aku lihat saja jauh-jauh ini Coswall ini ya ini bebas sih soalnya. Tapi kalau lihat dari captionnya kalian bisa baca dulu guys ya. Emang nggak ada kasih gambaran gitu kayak anjir. Pada sepuluh ada gas satu anjir. Nah ini ya guys ya. Kalau kalian perhatiin di beberapa event pasti banyak yang lihat ya. Ini cosplay competition. Kalian baca dulu. Mari kita lihat dari sejauh ini untuk pendaftaran mulai dari tanggal 7 sampai 31 Desember dapat diperpanjang apabila terpenuhi. Ya minimal pun terpenuhi itu misalnya maksimal 10 lah, 10 atau enggak 15, 10 atau 15 kota itu tergantung jumlah peserta koskom yang bisa ikut. Itu saja ya. Ya ingat ya, ya benar sih 10 tim. Benar sih 10 tim anjir. Nah peserta merupakan dari berasal dari kalangan umum. Oke. Perlombaan dapat dilakukan untuk maksimal 5 orang. 2 atau 3 orang pemeran utama dan 2 orang bridesmaid. Oke. Itu. Peserta mengisi formulir pendaftaran pada link yang disediakan oleh panitia. Kota terbatas hanya untuk 10 orang ya itu. Terus lomba yang dilaksanakan secara ruling yes. Disitu persenda inilah karakter, manga, game dan sebagainya. Oke, aku lanjut lagi ya beberapa dari lomba yang dilaksanakan secara ruling. Ya terakhir nih cosplay diharapkan mengandung unsur saraf, adegan fotografi, yaoi, yuri dan adegan kekerasan. Kostum diharapkan tidak terlalu terbuka atau vulgar serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku di Indonesia. Yes, aku setuju nih. Nah, itu yang beberapa yang lainnya banyak banget yang udah jelasin ya. Peserta wajib mengumpulkan foto dan deskripsi karakter yang akan dibawakan dalam format PDF dengan nama fan, nomor undian, underscore, nama peserta. Oke. Habis itu peserta wajib mengumpulkan backsound dengan durasi minimal 3 menit dan maksimal 5 menit.
dengan format MP3 yang disediakan panitia. Yes. Badson ya minimal harus bawa peserta wajib ya, minimal peserta wajib harus bawa Badson apa gitu kayak terus yang disiapin untuk beberapa tampilan ya. Contohnya kalau dijual satu seperti ini kalian bisa lihat. Bajingan, awas ya kalian. Ya kayak gitu, udah jelas ya guys ya. Jadi beberapa dari ya aku ambil contohnya dari event SM Fest lah. Kalau aku udah lihat dari sejauh ini udah ya, kalau bisa kalau beberapa kali ikut lomba minimal di improve dulu, misalnya 2 atau 3 kali lomba bisa menang lah kalian, jadi juara 1 itu saja. Oke, juara 1 bener kan, juara 1. Itulah kenapa alasannya harus minimal berapa kali ikut lomba biar lebih di-improve lagi sama juri, biar lebih oke. Itu tujuannya. Tapi kalau ini pertama kali belum tentu bisa menang. Alasannya adalah ya kita harus perbaiki dulu sebelum ini persiapkan dengan mental lomba yang kalian harus tantang sebagai cosplay competition itu ya. Jadi kalau udah peragain beberapa dari ya dari background sih kayaknya sih bakal perlu sih, background bakal perlu, tapi kemungkinan karena biasanya kalau di tempat venue yang lain mungkin nggak ada audio background sana, ada layar monitor tuh nggak ada, tapi bisa bawa background lagu tuh dibawain aja tuh cukup, tapi jangan bawa background video kalau nggak ada monitor di venue ini. Terus habis itu ya minimal ada beberapa yang kalian lihat ya, serta dilarang menggunakan properti membahayakan seperti senjata api, benda tajam, alat kontrasepsi. Kontrasepsi itu ya beberapa dari semacam yang kayak gini gambarannya, seperti itu. Terus ada minuman keras dan sejenisnya. Tapi kalau kemungkinan kalau botol yang kalian lihat tuh botol kas ya, atau botol bir, itu kalau minimal bisa dikosongin, tapi itu aman. Tapi kalau botol minum kekerasan di dalam masih ada segel, mending jangan dibawa. Terus berikutnya peserta harus menggunakan kostum yang dilombakan baik secara performer maupun penyerahan hadiah. Ya minimal jangan pulang, harus dilombakan menangnya dengan dalam keadaan pas saat lagi ada acara, saat lagi di jalanan event ya. Mungkin kalau ada pengumuman lomba pemenang, tapi jangan sampai lepas kostum, itu dia. Terus yang berikutnya nomor undi yang akan dibagikan pada saat technical meeting. Nah, kemudian dibagikan di grup peserta yang akan dilaksanakan pada tanggal ya belum tentu, karena harus minimal di Amin 1, enggak Amin seminggu ya guys ya. Berarti bisa bilang 7 hari ya. Nah, yang terakhir adalah pendaftaran tidak dipungut biaya, oke? Berarti ya. Entah itu pendaftarannya biaya berapa, kalian bisa cek sendiri guys ya. Tapi terkadang ya harus siapin berapa lomba yang udah dijelasin sama panitia lain. Mereka udah bukti udah siap untuk event kali ini. Udah. Ya, sampai di situ yang gue udah lihat ya untuk sejauh ini, beberapa yang lihat dari ya event yang kalian lihat sendiri guys ya. Banyak banget ya guys ya. Ya jadi seperti itu yang kalian bisa lihat untuk beberapa. Oh ya, one more thing last. Jadi ini adalah Encore Steel yang bisa dibuka pemilihan pemenang ya. Ini kan untuk dari khususnya buat panitia aja nih ya. Oke, seperti yang aku lihat dari beberapa ya, kalau aku lihat dari event Steel yang Choice Award ini seperti yang kalian lihat ya. Tapi ada beberapa yang kalian lihat untuk pertama gini,
Akses link Google Form pada link bio kami, cantumkan namamu pada kolom disediakan, pilih salah satu nominasi yang kepada dia kategori yang tersedia. Satu orang hanya boleh menyumbangkan satu suara. Kumpulkan suara kalian dengan mengklik tombol submit. Bagikan keseruan Anchor on last year Choose Award Post Story 2 pada tahun 2024. Dan kayak gini ya guys ya. Nah, pertama kita harus tulis dulu ya kalau namanya kayak gini, misalnya ya bla 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 pokoknya gitulah. Nanti kita lainnya nanti. Nah, kalau aku perhatiin dari sejauh ini aku lihat dari nominasi ketua panitia, kalian udah lihat ya. Dan aku udah nyebutin tadi. Nah, aku harus pilih beberapa, mungkin yang aku jarang ketemu biasanya. Yang paling aku seneng kalau ketua panitia tuh tau lah resikonya gimana. Jadi aku harus milih keputusanku harus terhadap itu. Ada Andre. MC favorit kalau menurutku ya apa ya? Coba aku pikirin dulu. Kalau dari sejauh ini dua arah sih yang aku dengar dari jurinya, kayak sih pasti aku dengar ini bakal bagus dari setiap performer yang ada. Tapi kemungkinan kalau ada jarang-jarang event di event aku seperti di event last year ini bakal berbeda. Tapi kemungkinan gua harus menghadapi beberapa lakuin untuk mengeksplorasi event di Singaraja. Terus banyak yang tahu apa yang kita lakukan selama ini. Tapi gua akan memilih beberapa yang kalian tahu. Terutama ada 7 berarti. Kalau mungkin aku pilih ini deh, Dewi Tara. Terus untuk juri favorit, untuk nominasi juri favorit kalau aku lihat sejauh ini kayak sih yang beberapa aku lihat dari lebih jarang sih Rensan atau nggak di Runa. Habis itu kita puji. Ini kalau pertama kali kita puji Krisma Pamwijaya. Tapi kalau aku udah jarang, yang aku lihat adalah ya kau tahu sendiri lah, Nona Runa. Oke. Terus untuk perform favorit, aku lihat ada beberapa nominasi performer favoritnya. Kalau aku lihat dari sejauh ini, ada beberapa penonton kalian yang kalian bisa lihat penampilannya kayak apa. Tapi terutama mungkin kalau dia jam-jam performer yang mereka pada datang atau enggak, tergantung sibuk ya kalian. Tapi ini kalau sebelah si musim ini gak ada IG nggak sih? Kalau ada IG-nya kalian bisa tulis komentar. Ini star sign ini kayak aku baru lihat atau gimana ya? Aku bingung nih soalnya. Nah, kalau aku lihat lagi beberapa ide dari Sojo Rider, SKS, Saigonic. Kalau aku pernah lihat Saigonic, kayak aku pernah beberapa lihat dari 2 kali atau 3 kali ya. Kayak sekali aku lihat dia si Saigo. Terus si J Catra kayaknya sih ya aku pernah lihat sih beberapa. Terus dari Goku Metal kayak aku lihat dari 2 kali. Akarinara 2 kali juga. Star Sign aku gak tau. Kayak aku gak pernah lihat di Star Sign. Sojo Rider agak lebih jarang sih soalnya. Kalau di event pertama sama yang event kedua kayaknya sih 2 kali. Itulah. Tapi gue akan memilih Sojo Rider. Nominasi the best ya. Kalau ini terakhir ya wajar aja sih. Kalau aku udah merhatiin beberapa yang pernah lihat terjadi ya untuk beberapa dari nominasi the best. Tapi kalau menurut kalian mana yang the best ya? Aku memilih antara yang itu, yang dari 2 ya. 3. Yang dari Nora Runa, Dewi Tara, atau nggak Yuriko. Itu terutama yang dari 3 itu favorit. Ini the best. Tapi terkadang kalau ini ngejalanin wakil dari pertama ya. Ya pasti gue bakal pilih adalah pasti Naruna. Mereka dia sepuh banget. Dia kadang dia sepuh banget the best ya. Begitu. Dan yes, that's it. Itu jawabannya kalian. Ya itu sesuai penilaian kalian untuk dari pengunjung ataupun wibu cosplayer. Kalian harus spot yang datang Choice Award, oke? Jadi sekian kalau ada akhiri dengan kata-kata ya. Ini udah pembahasan udah selesai karena ini panjang banget durasinya hampir 1 jam. Kan kampret. Ya mohon maaf kalau ada salah apa-apa dari kepahamanku yang terjadi. Ini penjelasan benar-benar aku nggak tahu gimana aku bilangnya. Ini harus bikin ya secara detail aja, secara rinci, secara detail, oke? So, itu aja pembahasan kali ini. Ini adalah konten pertama durasi terpanjang di tahun pertama ini. Oke.
ya ini buat pengorbanan buat aku yang sebagai ya orang solo NPC dokumentasi. Dan ya aku harus pengen ngajak teman yang harus datang sih, mau nggak mau harus pakai motor siapa gitu, begitu ya. Itu aja kali ini ya, sekian. Kalau ada apa-apa, terima kasih buat hari ini yang sudah nonton. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Misalnya yang lupa like. Oke, sampai ketemu lagi. See you next time and bye bye.